Bab 201. Sekilas, Ling Huchong melihat 6 tombak menusuk, dan Xiang Wen tak terhindarkan. Kilatan inspirasi melintas di benaknya, dan dia teringat jurus keempat, tombak patah, dari 9 pedang Dugunain. Pedang panjang itu melesat keluar, dan hanya ada dentang, dan 8 tombak panjang itu jatuh bersamaan, dan 8 tombak itu jatuh, tetapi hanya ada dentang, dan mereka jatuh ke tanah hampir bersamaan. Ling Huchong menusuk pergelangan tangan 8 orang dengan 1 pedang, ada perbedaan urutan, tetapi pedang itu sangat cepat, 8 orang itu seolah-olah terkena pedang pada saat yang bersamaan. Begitu dia meluncurkan pedang panjangnya, sulit untuk dihentikan, dan dia mengikuti gaya kelima, Breaking Whip Style, dan menggunakannya lagi. Gaya pemecah cambuk, ini hanyalah nama umum, dan ada banyak perubahan di dalamnya, seperti cambuk baja, gada besi, tongkat titik akupuntur, pena hakim, pengculik, tusuk alis ngengat, belati, kapak lebar, pelat besi, segi 8 palu, tulang belakang besi, dan senjata pendek lainnya. Semua bisa dipecahkan, tapi melihat cahaya pedang berkedip berulang kali, kedua tongkat dan 2 palu tembaga semuanya jatuh lagi. Dari 12 pemuja iblis yang masuk ke gazebo, kecuali 1 yang dibunuh oleh Xiang Wentian dan 1 yang kehilangan pelat besinya, 10 sisanya terkena pedang di pergelangan tangan mereka dan senjata mereka jatuh. 11 orang berteriak dan lari kembali ke formasi utama karena malu. Kelompok yang baik tidak bisa menahan diri untuk bersorak keras, ilmu pedang yang bagus. Ilmu pedang sekolah Huasan membuka mata. Pemimpin sekte iblis mengeluarkan perintah, dan segera 5 orang lagi menyerbu ke pavilion. Seorang wanita parubaya menyerbu ke arah Ling Hu dengan 2 pedang di tangannya. 4 pria besar mengepung Xiang Wentian. Teknik pedang wanita sangat cepat, 1 pedang melindungi tubuh, 1 pedang dengan cepat menyerang, ketika pedang tangan kiri menyerang musuh, pedang kanan bertahan, ketika pedang tangan kanan menyerang musuh, pedang tangan kiri bertahan, keduanya pedang terus digunakan, setiap gerakan menyerang, dan pada saat yang sama setiap gerakan bertahan, pertahanannya kokoh dan rapat, dan serangannya juga menetes dan mulus. Ling Huchong tidak bisa melihat dari mana asalnya, jadi dia mundur 4 langkah. Saat ini hanya terdengar desingan angin, seperti ada orang yang sedang melawan Xiang Wentian dengan senjata lunak. Ling Huchong melirik ke samping di tengah kesibukannya, dan melihat 2 orang menggunakan palu rantai, 2 orang menggunakan cambuk halus, dan tangan Xiang Wentian rantai di atasnya bertarung dengan sengit. Rantai baja pada palu rantai itu sangat panjang, dan ketika dilempar, rantai itu membentang lebih dari 10 kaki dan melewati kepala Ling Huchong beberapa kali. Saya hanya bisa mendengar Xiang Wentian memarahi, "Nenekmu." Seorang pria berteriak, "Kirim ke kanan," tersinggung. Ternyata rantai baja pada palu rantai telah terjerat dengan rantai besi di tangan Xiang Wentian. Saat ini, 3 orang lainnya menyerang Xiang Wentian dengan 3 jenis senjata sekaligus. Xiang Wentian mengeluarkan kata, "Hei," dan menarik dengan keras, menarik palu rantai, tepat di depannya. 2 cambuk lembut dan palu baja semuanya mengenai rompi pria itu. Ling Huchong mengayunkan pedang dari tusukan diagonal, pedang itu tidak menentu, dan mengenai pergelangan tangan kiri wanita itu, tetapi dengan suara yang terdengar jelas, pedang panjang itu bengkok, dan lancet di tangan wanita itu tidak jatuh, melainkan diayunkan, pisau di seberang. Ling Huchong terkejut, lalu tersadar, dia memakai penjepit baja di pergelangan tangannya, pedang tidak bisa menembusnya. Dengan pergelangan tangannya diputar sedikit, pedang panjang itu terangkat, dan dengan tiupan, menembus titik Jianzhen di bahu kirinya. Wanita itu terkejut, tetapi dia sangat berani. Meskipun bahu kirinya sangat sakit, dia masih berhasil menebas dengan pedang di tangan kanannya. Di mana pedang panjang Ling Huchong melintas, titik kesucian bahu, di bahu kanan wanita itu terkena pedang lagi. Ia tidak dapat lagi memegang senjatanya, maka ia melemparkan kedua pisau itu ke arah Ling Huchong dengan sekuat tenaga, tetapi lengannya sudah tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Kedua pisau tersebut hanya terlempar sejauh 1 kaki sebelum jatuh ke tanah. Segera setelah Ling Huchong menaklukkan wanita itu, seorang Taois dari kelompok pria lurus di sebelah kanan melangkah maju dengan pedangnya, dan berteriak dengan wajah marah, "Di sekolah Huasan, saya khawatir tidak ada ilmu pedang iblis seperti itu." Melihat pakaiannya, Ling Huchong tahu bahwa itu adalah Gunung Tai. Para tetua yang mengirimnya berpikir bahwa dia kesal karena rekan-rekan muridnya disakiti oleh Xiang Wentian, jadi mereka datang untuk menebus kesalahan. Meskipun Ling Huchong dikeluarkan oleh gurunya,
dia telah berada di bawah sekolah Huasan sejak dia masih kecil, dan sekolah 5 pedang suci bersimpati padanya. Ketika dia melihat senior dari sekolah Taisan ini, dia secara alami merasa hormat, tidak berani menyinggung penguasa sekte Gunung Tai. Pendeta Tao bernama Tian Yi, yang berasal dari generasi yang sama dengan Tianmen, Tian Song dan Tao lainnya, berkata dengan dingin, teknik pedang apa yang kamu gunakan? Ling Hu Chong berkata, ilmu pedang yang digunakan oleh murid ini diturunkan oleh para tetua sekolah Huasan. Pendeta Tao Tian Yi mendengus dan berkata, omong kosong, saya tidak tahu di mana harus menyembah setan sebagai guru, lihat pedangnya. Dia menusukkan pedangnya ke arah Ling Hu Chong dan menikamnya di dada, cahaya pedang berkedip, dan pedang panjang itu mengeluarkan suara berdengung. Pedang tunggal ini menutupi Tanzong, Sensang, Lingsu, Senfeng, Bulam, di dadanya, Pilorus, Tonggu, 7 titik besar, dimanapun dia berkedip, akan selalu ada titik yang akan ditusuk oleh ujung pedang. Pedang ini disebut 7 bintang jatuh ke langit, yang merupakan inti dari ilmu pedang sekolah Taisan. Ketika jurus ini ditusuk, lawan harus memiliki kungfu yang ringan dan kekuatan yang tinggi, dan dia dapat menghindarinya segera dengan melemparkan dirinya sekitar 10 kaki jauhnya. Tetapi dia juga harus mengetahui jurus ini, 7 bintang jatuh ke langit, melompat mundur dengan cepat dapat menghindari bahaya ujung pedang menusuk dadanya, dan setelah mendarat, dia harus menghadapi 3 gerakan sengit berikut. Pendeta Tao Tian Yi melihat ilmu pedang Ling Hu Chong sangat hebat, jadi dia menggunakan jurus unik ini dengan pedang pertamanya. Sejak nenek moyang sekolah Taisan menciptakan jurus pedang ini, jurus ini telah digunakan sebagai jurus pertama dalam pertarungan, mungkin belum pernah sebelumnya. Ling Hu Chong terkejut, dan tiba-tiba teringat bahwa dia pernah melihat jurus ini di dinding batu gua di belakang tebing si Guo. Dia telah mempelajarinya untuk menghadapi Tian Bo Guang hari itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya dengan baik, dan dia gagal menang, jalannya jelas di dada. Pada saat ini, energi pedang begitu kuat sehingga akan mengenai tubuh, dan tanpa berpikir, dia meluruskan pedang dan menusuk perut bagian bawah Taoist Tian Yi. Pedang ini persis seperti sosok di dinding batu, sesepuh dari kultus iblis menggunakannya untuk memecahkan gerakan ini. Sepertinya pertarungan dengan musuh, keduanya akan terluka, dan keduanya akan mati. Pada saat itu, jurus sekolah Taisan, 7 bintang jatuh ke langit, dibagi menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama, energi pedang digunakan untuk menutupi 7 titik akupuntur utama di dada musuh, dan tusukan. Meskipun energi pedang menutupi 7 poin, itu membunuh musuh, tetapi hanya 1 pedang. Tidak peduli titik akupuntur mana yang ditusuk oleh pedang ini, ia dapat mengalahkan musuh, jadi tidak perlu dan tidak mungkin untuk menembus ke 7 titik akupuntur secara bersamaan. Gerakan ini dibagi menjadi 2 bagian, awalnya ini adalah titik kuat dari teknik pedang ini, tetapi para tetua dari kultus iblis dengan hati-hati mempertimbangkan dan menemukan kelemahan dari titik kuat ini. Di perut bagian bawahnya, gerakan ini, 7 bintang jatuh ke the sky, ditolak sepenuhnya, langkah itu tidak berhasil. Taoist Tian Yi melihat pendekatan misterius pedang musuh, itu benar-benar mustahil baginya untuk bertarung lagi, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dia berteriak keras, berpikir bahwa perutnya pasti akan ditusuk oleh pedang panjang, dia tidak tahu, rasa sakit dalam kepanikannya, pikirannya kacau balau, dia hanya mengatakan dia sudah mati, dan langsung jatuh pingsan dan jatuh. Saat itu ujung pedang Ling Hu Chong hendak menyentuh perut bagian bawahnya, maka dia tidak bergerak apapun. Jika ilmu bela diri Tian Yi tidak cukup baik, dia tidak akan menyangka jurus pedang Ling Hu Chong yang sakti menusuk bagian bawahnya, perutnya, dan dia tidak akan pingsan karena ketakutan. Murid sekte Taisan melihat Tian Yi jatuh ke tanah, mereka semua mengatakan bahwa Ling Hu Chong telah melukainya, mereka semua berteriak dan memaki, 5 pemuda Tao mengangkat pedang mereka untuk menyerang. Kelima orang ini semuanya adalah murid Tian Yi, mereka tidak sabar untuk balas dendam guru mereka, dan 5 pedang panjang menusuk dan menari seperti badai yang dahsyat. Pedang panjang Ling Hu Chong terhubung, dan 5 pendeta Tao terkena pedang di pergelangan tangan mereka, dan pedang panjang itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Kelima orang itu melompat dengan panik. Pendeta Tao Tian Yi berdiri dengan gemetar, dan berteriak, saya telah ditikam sampai mati, saya telah ditikam sampai mati. Melihat bahwa dia tidak terluka, kelima murid tidak dapat berhenti berteriak, mereka semua terkejut, tidak tahu apakah dia mati atau tidak hidup. Pendeta Tao Tian Yi berteriak beberapa kali, lalu bergoyang dan jatuh lagi. Kedua murid itu bergegas untuk membantunya, dan mundur karena malu. Ketika Kun Hao melihat bahwa Ling Hu Chong hanya menggunakan setengah jurus,
dia menghajar guru sekolah Taisan, Taoist Tianyi, sampai mati, semuanya ketakutan. Saat ini, pengepung Xiang Wentian mengubah beberapa orang lagi. Kedua pria yang memegang pedang itu adalah anggota sekolah Hengshan, dan kedua pedang itu naik turun dengan cepat, mencari celah di rantai besi Xiang Wentian. Yang lainnya memegang perisai di tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya, tetapi dia adalah sosok dari kultus iblis. Pria ini menggunakan perisai untuk melindungi tubuhnya, membuka teknik pedang ditang, berguling di dekat Xiang Wentian, kaki, dan menggunakan pedang untuk menebas tubuh bagian bawahnya. Rantai besi Xiang Wentian mengenai perisai itu 2 kali, tetapi mereka tidak dapat melukainya. Pisau baja di bawah perisai meregang dan menarik kembali dengan tajam, dan gerakannya sangat ganas. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, orang ini melindungi dirinya dengan tameng dan pertahanannya sangat ketat, tetapi ketika dia menyerang dengan pisau, dia akan menunjukkan kelemahannya sendiri dan dapat segera memotong lengannya. Tiba-tiba seseorang di belakangnya berteriak, "Nak, apakah kamu ingin mati?" Tanda tanya petik 2, meskipun suaranya tidak keras, suaranya sangat dekat, dan sepertinya jaraknya tidak lebih dari 1 atau 2 kaki dari telinganya. Ling Hu Chong berbalik kaget, berdiri berhadap-hadapan dengan seseorang, hidung mereka hampir bersentuhan, dan hendak menghindar. Orang itu menekan dadanya dengan kedua telapak tangan, dan berkata dengan dingin, "Saat aku memuntahkan tenaga dalamku, tulang rusukmu akan hancur." Bab 202, Ling Hu Chong mengetahui bahwa apa yang dia katakan itu benar, dia berdiri diam dan tidak berani bergerak, bahkan jantungnya seperti berhenti berdetak. Laki-laki itu menatap Ling Hu Chong, karena jaraknya terlalu dekat, Ling Hu Chong tidak dapat melihat wajahnya, tetapi melihat matanya bersinar terang, menakjubkan, ia berpikir, jadi aku mati di bawah tangan laki-laki ini. Memikirkan hidup dan mati masalah penting akhirnya berakhir, dan hatiku terasa nyaman. Ketika pria itu melihat mata Ling Hu Chong untuk pertama kalinya, ada rasa takut di matanya, tetapi dalam waktu singkat, ada ekspresi ketidakpedulian. Dia begitu tak kenal takut menghadapi kematian, bahkan seorang ahli seni bela diri kelas 1, tidak bisa melakukannya, dan dia tidak bisa menahan kekagumannya. Zixin tertawa, dan berkata, "Saya berhasil dalam serangan diam-diam, dan saya mengendalikan titik kunci Anda. Meskipun saya membunuh Anda, saya memaafkan Anda karena tidak menerima kematian Anda." Dia menarik telapak tangannya dan mundur 3 langkah. Barulah Ling Hu Chong melihat dengan jelas bahwa laki-laki itu bertubuh pendek dan gemuk, berwajah kuning bengkak, berusia sekitar 50 tahun, dan kedua telapak tangannya yang gemuk berbingkai kecil dan tebal. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, "Senior sekolah Songshan ini, tidak tahu namanya. Terima kasih atas belas kasihanmu." Laki-laki itu berkata, "Aku berbakti dan gembira." Dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Pedangmu memang sangat bagus, tetapi pengalamanmu menghadapi musuh masih kurang." Ling Hu Chong berkata, "Aku malu. Tangan yin dan yang hebat, guru musik, sungguh keterampilan yang cepat." Le Hou berkata, "Saya tidak berani mengambil kata master." Kemudian dia mengangkat telapak tangan kirinya dan menyerang dengan telapak tangan kanannya. Dia adalah adik laki-laki kelima dari Zhuo Lengchan, kepala sekolah Songshan. Penampilannya jelek, tetapi ketika dia menyerang dengan satu telapak tangan, seluruh tubuhnya terlihat seperti gunung yang berdiri diam, sikapnya bermartabat, dan dia sangat baik melihat. Melihat tidak ada cacat pada tubuhnya, Ling Hu Chong bersorak dan berkata, "Teknik telapak tangan yang bagus." Pedang panjang itu diangkat miring, melihat bahwa teknik telapak tangan Le Hou tidak ada cacat pada tubuhnya. Pedang ini bersifat defensif dan ofensif, 9 poin lemah, 1 poin. Melihat pedang panjang Ling Hu Chong miring, Le Hou melihat bahwa tidak peduli bagian mana dari telapak tangannya yang ditamparnya, telapak tangannya secara otomatis akan mencapai ujung pedangnya, dan kedua telapak tangannya hanya berjarak sekitar 1 kaki. Dia segera mengatupkan telapak tangannya dan melompat pergi, berteriak, "Oke. Ilmu pedang." Ling Hu Chong berkata, "Juniormu tidak sopan." Le Hou berteriak, "Hati-hati." Kedua telapak tangan terlempar ke udara, dan angin telapak tangan yang keras menerpa ke arahnya. Ling Hu Chong diam-diam berteriak, "Tidak bagus." Saat ini, Le Hou berada jauh darinya, dan dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Ling Hu Chong tidak dapat menahan dengan pedang panjangnya. Ling Ling berperang dingin. Kedua telapak tangan Le Hou memiliki kekuatan telapak tangan yang berbeda. Satu adalah yin dan yang lainnya adalah yang. Telapak tangan yang keluar lebih dulu, tetapi kekuatan yin mengenai tubuh terlebih dahulu. Ling Hu Chong membeku sesaat,
diikuti embusan telapak tangan yang menghanguskan, hampir mencekiknya, dan tubuhnya bergoyang beberapa kali. Bahkan lebih sial untuk meletakkan telapak tangan Yin dan Yang di tubuh, tetapi meskipun kekuatan internal Ling Hu Chong hilang, energi sejati di tubuhnya meluap. Dia memiliki energi sejati dari 6 dewa lembah persik dan kekuatan sejati energi biksu yang tidak disiplin. Dia memulihkan diri di kuil Shaolin, dan mendapatkan energi sejati dari Master Fang Seng. Setiap helai sangat tebal. Kekuatan telapak tangan Yin dan Yang mengenai tubuhnya, dan energi sejati di dalam tubuhnya secara alami menghasilkan kekuatan yang sesuai untuk melindungi jantung dan organ dalam agar tidak rusak. Tapi tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan dia merasa sangat tidak nyaman, takut Le Hou akan menyerang lagi dengan telapak tangannya. Dia segera mengangkat pedangnya dan bergegas keluar dari pavilion, menusuk dengan cepat dengan pedangnya diluruskan. Le Hou berhasil dengan kedua telapak tangannya. Dia tahu bahwa meskipun lawan tidak segera membunuhnya, dia akan jatuh ke tanah dengan luka serius, tetapi dia tidak terluka, dan kemudian dia melihat cahaya pedang mengarah ke telapak tangannya. Diterkejut, telapak tangannya bertautan, dan dia menamparkan pintu depan Ling Hu Chong, dan menepuk-nepuk perutnya. Begitu dia memuntahkan kekuatan telapak tangannya, tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di hatinya. Dia melihat kedua telapak tangannya ditumpuk, dan keduanya telah tertusuk pedang panjang lawan, tetapi dia dapat melihat bahwa telapak tangan kirinya ada di depan dan telapak tangan kanannya ada di belakang. Ujung pedang menembus lebih dari 5 inci dari belakang telapak tangan kiri. Jika Ling Hu Chong meluruskan pedangnya, pedang itu pasti akan langsung menembus dadanya, tetapi memikirkan kebajikannya dalam menunjukkan belas kasihan di telapak tangannya, dia akan membekukan pedang setelah menusuk kedua telapak tangannya. Teriak Le Hou, menarik telapak tangannya, menarik diri dari pedangnya, dan melompat mundur. Ling Hu Chong meminta maaf dalam hati, membungkuk dan berkata, "Aku telah menyinggungmu." Jurus yang digunakannya ini adalah salah satu jurus unik dari gaya telapak patah dalam Dugu Nine Swords. Dia tiba-tiba mendengar suara dentuman dan kerincingan. Ling Hu Chong menoleh, dan melihat 7 atau 8 orang mengepung Xiang Wentian. 2 dari mereka memukuli gazebo begitu keras sehingga tiang-tiangnya patah dan balok-baloknya patah, dan kasolnya ditutupi dengan ubin potongan jatuh satu demi satu. Semua orang bertarung dengan penuh semangat, dan ubin jatuh di atas kepala mereka, tetapi mereka semua diabaikan. Dia melihat seperti ini, Le Hou membanting dekat, dan menamparkan dada Ling Hu Chong dari kejauhan, menyebabkan dia terbang keluar, dan pedang panjang itu terlepas dari tangannya. Bahkan sebelum punggungnya menyentuh tanah, 7 atau 8 orang mengejarnya, semuanya mengangkat senjata dan menghancurkannya. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, "Apakah lebih murah membeli yang sudah jadi?" Tiba-tiba dia merasakan pinggangnya menegang, rantai besi terbang dan melilit tubuhnya, dan dia terseret seperti awan dan kabut. Orang yang menyelamatkan nyawa Ling Hu Chong adalah Xiang Wentian, seorang master dari Demon Cult. Dia dikepung dan dikejar oleh sekte iblis dan gereja ortodoks ketika dia berada di ujung kekuatannya. Tiba-tiba seorang pemuda yang tidak takut pada langit dan bumi keluar untuk melawan ketidakadilan dan membantunya mengusir kekuatannya, musuh. Secara alami, dia merasakan rasa kepercayaan. Begitu dia melihat cara Ling Hu Chong memukul mundur musuh, dia tahu bahwa ilmu pedang pemuda itu sangat tinggi, tetapi kekuatan batinnya sangat lemah. Sangat berbahaya untuk dikepung oleh musuh yang kuat, jadi dia menangani musuh tersebut di satu sisi, tetapi dia selalu memperhatikan situasi pertempuran Ling Hu Chong, dan melihatnya dengan matanya sendiri. Setelah dipukul, dia terbang keluar, dan segera terbang keluar dari rantai besi, menelannya dan berlari dengan liar. Ketika Xiang Wentian memulai kungfu ringannya, dia benar-benar lebih cepat dari kuda yang berlari kencang, dan dia sudah berada puluhan kaki jauhnya dalam sekejap. Lusinan orang bergegas mendekat, hanya untuk mendengar puluhan orang berteriak keras, "Xiang Wentian kabur! Xiang Wentian kabur!" Xiang Wentian sangat marah, tiba-tiba berbalik, dan bergegas beberapa langkah. Mereka yang mengejar semuanya kaget dan berhenti dengan tergesa-gesa. Gerak kaki satu orang relatif ringan, dan dia berlari dengan tergesa-gesa, tidak bisa menahan diri, dan langsung berlari. Xiang Wentian terbang dengan kaki kirinya, menendangnya hingga jatuh ke kerumunan, lalu berbalik dan lari lagi. Kerumunan mengejarnya lagi, tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani mengejarnya dengan sekuat tenaga, dan jarak antara dia dan dia semakin jauh. Xiang Wentian berlari berdiri, berpikir dalam benaknya, pemuda ini benar-benar asing bagiku, namun dia bersedia bekerja untukku. Di mana di dunia ini kita dapat menemukan teman seperti itu?
Bajingan ini menghantui, bagaimana kita bisa mendapatkan singkirkan mereka. Setelah berlari beberapa saat, saya tiba-tiba teringat suatu tempat, dan saya sangat gembira, tempat itu luar biasa. Kemudian saya berpikir lagi, jauh sekali. Saya tidak tahu apakah saya memiliki kekuatan untuk lari ke sana. Tidak apa-apa, jika saya tidak memiliki cukup kekuatan, bajingan itu kami tidak punya energi. Menatap matahari, dia melihat arah, melintasi ladang gandum secara diagonal, dan berlari menuju sudut timur laut. Setelah berlari lebih dari 10 mil, dia sampai di jalan utama lagi. Tiba-tiba 3 kuda cepat lewat, dan mengutuk Wentian, nenekmu. Dia mengejar kuda-kuda itu, melompat ke udara. Flying Fox menendang penunggangnya, kuda, dan kemudian mendarat di punggung kuda. Dia menempatkan Ling Hu Chong di jembatan sadel, dan mengayunkan rantai besi secara horizontal, menjatuhkan penumpang di atas 2 kuda lainnya. Kedua pria itu uratnya patah dan tulangnya patah, dan mereka sekarat. Mereka bertiga adalah orang biasa, mereka tampak seperti bukan anggota dunia seni bela diri. Mereka kebetulan bertemu dengan bintang jahat ini, dan mereka kehilangan nyawa tanpa alasan. Penunggangnya mendarat di tanah, tetapi kedua kuda itu terus berpacu. Xiang Wentian mengayunkan rantai besi keluar, melingkari tali kekang, dan rantai besi itu berayun bebas di tangannya, seperti lengan yang sangat panjang. Melihat dia membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, Ling Hu Chong tidak bisa menahan nafas diam-diam. Xiang Wentian merampas 3 kuda, semangatnya terangkat, dia melihat ke langit dan tertawa, dan berkata, "Adik, bajingan itu tidak bisa mengejar kita." Ling Hu Chong tersenyum ringan dan berkata, "Jika kita tidak bisa mengejar hari ini, kita akan mengejar besok." Xiang Wentian memarahi neneknya, "Kejar dia. Kita berdua akan membunuh mereka satu persatu." Xiang Wentian bergantian menunggang 3 kuda, berlari kencang di jalan untuk sementara waktu, berubah menjadi jalan-jalan gunung berangsur-angsur menjadi semakin tinggi, hingga kuda-kuda tidak bisa lagi berjalan. Xiang Wentian berkata, "Apakah kamu lapar?" Ling Hu Chong mengangguk dan berkata, "Nah, apakah kamu punya makanan kering?" Xiang Wentian berkata, "Tidak ada makanan kering, minumlah darah kuda." Segera, sebuah lubang ditusuk, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Xiang Wentian membungkuk, meneguk darah kuda beberapa teguk, dan berkata, "Minumlah." Bab 203, Ling Hu Chong merasa ngeri ketika melihat pemandangan ini. Xiang Wentian berkata, "Jika kamu tidak meminum darah kuda, bagaimana kamu memiliki kekuatan untuk bertarung lagi?" Ling Hu Chong berkata, "Apakah kamu ingin bertarung lagi?" Xiang Wentian berkata, "Apakah kamu takut?" "Katakan aku takut." Dia membunyikan leher kuda itu, merasakan darah kuda itu mengalir ke tenggorokannya, dan segera menelannya. Ketika darah kuda itu pertama kali masuk, darahnya berdarah dan menyengat, tetapi setelah beberapa teguk, baunya tidak lagi menyengat. Ling Hu Chong minum lebih dari 10 teguk sampai perutnya kenyang, lalu ia keluar dari mulutnya. Xiang Wentian mengikutinya untuk minum darah. Setelah beberapa saat, kuda itu tidak tahan lagi, meringkik panjang dan keras, dan jatuh lemas ke tanah. Xiang Wentian menerbangkan kaki kirinya dan menendang kudanya ke aliran gunung. Ling Hu Chong tidak bisa menahan rasa heran, kuda ini sangat besar, setidaknya beratnya sekitar 800 jin. Dia mengangkat kakinya sesuka hati, dan menendangnya keluar. Xiang Wentian kemudian menendang kuda kedua, berbalik, dan dengan tamparan, memotong kaki belakang kuda ketiga, dan kemudian memotong kaki belakang kuda lainnya. Kuda itu meringkik keras, menabrak kaki Xiang Wentian dan jatuh ke sungai pegunungan, meringkik tak henti-hentinya. Xiang Wentian berkata, "Ambil satu kaki." Mudah dibunuh. Yan mengambil kaki kuda. Saya melihat Xiang Wentian mengangkat kaki kudanya dan naik gunung, dan mengikuti di belakang. Xiang Wentian melambat dan berjalan perlahan. Ling Hu Chong kehilangan seluruh tenaganya, ia tertinggal jauh setelah menempuh jarak kurang dari setengah mil, ia kehabisan nafas dan wajahnya membiru. Xiang Wentian hanya bisa berhenti dan menunggu. Setelah sekitar 1 mil, Ling Hu Chong tidak dapat berjalan lagi, dan duduk di pinggir jalan untuk beristirahat. Xiang Wentian berkata, "Adik kecil, sungguh aneh bahwa kamu memiliki kekuatan batin yang begitu lemah. Tetapi dua kekuatan telapak tangan Yin dan yang bajingan Lehou yang besar itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi orang-orang tidak mengerti." Ling Hu Chong tersenyum kecut, "Di mana apakah seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Organ dalam saya telah terguncang sejak lama, dan saya telah menderita puluhan luka dalam. Saya juga bertanya-tanya mengapa saya tidak mati saat ini."
Saya takut jatuh kapan saja, sebentar dan naik lagi aku tidak bisa bangun. Xiang Wentian berkata, kalau begitu, mari kita istirahat sebentar. Ling Hu Chong ingin menjelaskan kepadanya bahwa hidupnya tidak lama lagi dan dia tidak perlu melakukannya, tunggu dia, agar musuh mengejarnya. Tapi setelah dipikir-pikir, orang ini dia sangat heroik. Tidak pernah rela meninggalkan dirinya sendiri untuk melarikan diri. Jika kamu mengatakan hal seperti itu, kamu pasti akan meremehkannya. Duduk di atas batu, Xiang Wentian bertanya, adik kecil, bagaimana kamu kehilangan kekuatan batinmu? Ling Hu Chong sedikit tersenyum, dan berkata, benar-benar lucu untuk mengatakannya. Bagaimana dia akan melukai dirinya sendiri? Dan bagaimana 6 dewa akan bicarakan secara singkat tentang bagaimana menanamkan ki untuk diri sendiri untuk menyembuhkan luka, dan bagaimana biksu yang tidak berhenti kemudian menanamkan zen ki ke dalam tubuhnya. Xiang Wentian tertawa terbahak-bahak, suaranya mengguncang lembah, dan berkata, ini pertama kalinya aku mendengar hal yang aneh hari ini. Di tengah tawa yang keras, teriakan terdengar dari kejauhan, Xiang Wentian, kamu tidak bisa melarikan diri, sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Xiang Wentian masih tertawa keras dan berkata, lucu, lucu. Lembah Persik 6 dewa ini dan Biksu Buji adalah orang bodoh kelas 1 di dunia. Tertawa lagi 3 kali, mengangkat alisnya, dan mengutuk neneknya, bajingan dalam jumlah besar mengejarnya. Ling Hu Chong memeluknya, kaki kuda tidak bisa diangkat lagi, jadi dia membiarkannya di pinggir jalan, dan dia mengatur napas dan berlari pergi. Kali ini dia berlari kencang, Ling Hu Chong seperti terbang menembus awan, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba dia melihat hamparan putih yang luas, dia benar-benar masuk ke dalam kabut tebal, dan berpikir, bagus. Ratusan orang tidak akan bisa berkerumun. Selama kita datang satu persatu dan bertarung sendirian, Tuan Xiang dan saya pasti akan bisa menghadapinya. Tapi teriakan dari belakang semakin dekat, dan jelas bahwa orang-orang yang mengejarnya semuanya pandai kungfu ringan. Meskipun mereka tidak sebaik Xiang Wentian sudah terlambat, tetapi dia memeluk orang itu di lengannya, dan setelah berlari lama, dia tidak bisa membantu tetapi memperlambat. Xiang Wentian berlari ke sudut, meletakkan Ling Hu Chong, dan berkata dengan suara rendah, jangan bersuara. Keduanya berdiri di dinding gunung, dalam sekejap, mereka mendengar langkah kaki, seseorang sedang mengejar. Kedua orang yang mengejar berlari dengan cepat, mereka tidak melihat Xiang Wentian dan Ling Hu Chong dalam kabut tebal, mereka tidak menyadari sampai mereka berlari melewati mereka. Ketika mereka hendak berhenti dan berbalik, mereka mendorong keluar rumah Xiang Wentian, telapak tangan, kejam dan tepat, lalu keduanya tidak bersenandung, mereka jatuh ke aliran gunung, dan setelah beberapa saat, mereka membuat 2 suara teredam dan jatuh ke tanah. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, mengapa kedua orang ini tidak menangis ketika mereka jatuh. Benar, mereka berdua terkena kekuatan telapak tangan, dan mereka sudah mati sebelum jatuh. Xiang Wentian terkekeh dan berkata, ini kedua bajingan itu biasanya memamerkan kekuatan mereka dan berkata, pedang ganda Dian Chang, energi pedang membubung ke langit, neneknya jatuh ke aliran gunung, dan baunya sangat busuk. Ling Hu Chong pernah mendengar nama itu tentang pedang ganda Dian Chang. Saya mendengar bahwa mereka berdua sangat ahli dalam ilmu pedang, dan mereka telah membunuh banyak tokoh kuat di dunia bawah. Mereka tidak berharap mati di sini secara tidak dapat dijelaskan, dan mereka bahkan tidak melihat mereka penampilan. Xiang Wentian mengangkat Ling Hu Chong lagi, dan berkata, masih ada sekitar 10 mil lagi untuk pergi ke Ngarai Xianzhou. Begitu kita mencapai mulut Ngarai, aku tidak akan takut pada bajingan itu. Dia berlari lebih cepat dan lebih cepat, tapi dia mendengar langkah kaki, dan beberapa orang mengejarnya. Pada saat ini, jalur gunung berbelok ke timur, dan tidak ada aliran yang dalam di sisinya. Xiang Wentian tidak dapat mengulangi trik lama, bersembunyi di antara dinding gunung untuk menyerang secara diam-diam, dia hanya bisa mengangkat napas dan langsung pergi. Hanya ada suara mendesing, dan senjata tersembunyi terbang, suara menembus udara sangat mendesak, jelas senjata tersembunyi itu sangat berat. Xiang Wentian meletakkan Ling Hu Chong, berbalik, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan mengutuk, siapa nama keluargamu? Apa yang kamu lakukan di air berlumpur ini? Sebuah suara dari kabut tebal berteriak, kamu adalah bencana bagi seni bela diri, orang jika seseorang mendapatkannya, bunuh dia, dan tangkap aku lagi. Dia hanya bisa mendengar suara desingan, dan dia berkata, 1 kerucut, dan setidaknya ada 7 atau 8 kerucut terbang. Mendengar suara melengking dari senjata tersembunyi yang menembus udara,
Ling Hu Chong sangat khawatir, meskipun teknik pedang yang diajarkan oleh Master Feng Tai dapat mengenai senjata tersembunyi apapun, tetapi kekuatan penusuk terbang sangat kuat, bahkan jika saya pedang panjang mengenainya hit, tapi aku tidak memiliki kekuatan internal, pedang panjang itu pasti akan dipatahkan olehnya. Aku melihat Xiang Wentian meletakkan kakinya dalam posisi kuda, mencondongkan tubuh bagian atasnya ke depan, ekspresinya sangat gugup. Itu akan lebih buruk daripada saat dia dikelilingi oleh sekelompok musuh di gazebo begitu acuh tak acuh. Satu demi satu kerucut terbang-terbang di depannya, dan mereka diam, dan dia pasti telah mengambil semuanya. Tiba-tiba terdengar suara keras, entah berapa banyak flying cone yang dilempar bersamaan. Ling Hu Chong tahu bahwa ini adalah teknik senjata tersembunyi dari hujan bunga. Kerucut terbang terdengar dari suara menembus langit, jika masing-masing bagian beratnya setengah kati, masih beratnya satu kati, bagaimana bisa lusinan dikirim sekaligus? Mendengar suara tajam menembus langit, dia secara alami jatuh ke tanah, tetapi dia mendengar Xiang Wentian berteriak, "Ah yo," seolah-olah dia terluka parah. Terkejut, Ling Hu Chong melompat berdiri di depannya, dan bertanya dengan cemas, "Tuan Xiang, apakah Anda terluka?" Dengan lantang berkata, "Kita berdua hidup dan mati bersama, Ling Hu Chong tidak akan pernah menyerahkan anak tunggalmu." Hanya mendengar musuh yang mengejar berteriak keras, Xiang Wentian telah terkena kerucut terbang. Dalam kabut putih, lebih dari selusin orang secara bertahap mendekat. Pada saat itu, Ling Hu Chong tiba-tiba merasakan embusan angin lewat dari sisi kanannya. Xiang Wentian tertawa terbahak-bahak, lebih dari 10 orang di depannya berjatuhan ke tanah satu persatu. Ternyata dia telah menerima lusinan kerucut terbang di tangannya, tetapi berpura-pura terluka oleh kerucut tersebut, yang membuat musuh lengah, dan kemudian menembak mereka dengan teknik hujan bunga. Pada saat itu, langit tertutup kabut tebal, dan bidang penglihatan tidak jelas. Suara cemas Ling Hu Chong tulus, dan pihak lain mempercayainya setelah mendengarnya. Selain itu, Xiang Wentian mampu meluncurkan serangan tersembunyi yang begitu berat, senjata dengan teknik hujan bunga di seluruh langit. Itu di luar dugaan para pemburu, jadi selusin orang yang mengejar di depan terbunuh atau terluka, dan tidak ada yang selamat. Xiang Wentian mengangkat Ling Hu Chong, berbalik dan berlari lagi, dan berkata, "Benar, adik kecil, kamu sangat setia." Dia berpikir bahwa itu hanyalah sifat aneh seorang pemuda yang membuat Ling Hu Chong maju untuk bertarung dan melawan ketidakadilan, tetapi dia hanya berpura-pura terluka parah, berpura-pura sangat mirip. Ling Hu Chong tidak mau menyerah dan melarikan diri, dan bertekad untuk hidup dan mati bersama. Itu benar-benar kesetiaan yang paling berharga di dunia. Setelah beberapa saat, musuh berangsur-angsur mendekat lagi. Hanya suara desir yang terdengar, dan senjata tersembunyi terbang ke arahnya terus-menerus. Xiang Wentian menghindar tinggi dan rendah, dan para pengejar semakin dekat. Dia menurunkan Ling Hu Chong, berteriak keras, berbalik dan bergegas ke kerumunan pengejar, membuat beberapa pukulan ping-pong-pong-pong, dan berlari kembali lagi, sudah membawa satu orang di punggungnya. Dia membungkus tangan pria itu dengan rantai besi di pergelangan tangannya dan meletakkannya di punggungnya, lalu mengangkat Ling Hu Chong dan terus berlari sambil tertawa, "Kami memiliki perisai hidup ekstra." Pria itu berteriak, "Jangan letakkan senjata tersembunyi. Jangan letakkan senjata tersembunyi." Tetapi musuh yang mengejar mengabaikan mereka, dan senjata tersembunyi itu ditembakkan tanpa henti. Pria itu tiba-tiba berteriak, "Aduh!" Senjata tersembunyi itu mengenai rompi itu. Bab 204, Xiang Wentian memikul tameng hidup di punggungnya, menggendong Ling Hu Chong, masih berlari kencang. Pria di belakang memarahi dengan keras, "Wang Chonggu, kamu tidak menunjukkan kesetiaan, mengetahui bahwa aduh, itu panah lengan baju, milik nenekmu, Zhang Furong, kamu rubah genit, kamu membunuh orang dengan pisau." Terdengar suara letupan berulang kali, dan teriakan serta kutukan pria itu secara bertahap menjadi lebih pelan, dan akhirnya terdiam. Xiang Wentian tersenyum dan berkata, "Perisai hidup telah menjadi perisai mati." Dia tidak perlu khawatir tentang senjata tersembunyi. Dia mengangkat napas dan berlari dengan cepat, memutar 2 bukit, dan berkata, "Ini dia." Chang, 10 mil terakhir dari jalan pegunungan sangat berbahaya, dan sangat tidak pasti apakah mereka bisa lolos dari kejaran musuh. Ling Hu Chong melihat sekeliling dan sedikit terkejut. Di depannya ada balok batu sempit yang mengarah ke lembah yang dalam. Balok batu yang dilihatnya hanya sepanjang 8 atau 9 kaki. Xiang Wentian berkata dengan suara rendah, "Ada rantai besi di kabut putih, jangan menginjaknya sembarangan." Ling Hu Chong berkata, "Iya."
dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Batu balok ini tidak lebarnya lebih dari 1 kaki, dan menghadap ke lembah yang dalam. Ini sudah berbahaya, dan jika saya menggantinya dengan rantai besi, akan sulit bagi saya untuk melewatinya dengan keterampilan saya saat ini. Xiang Wentian melepaskan besi. Itu rantai melilit tangan, perisai mati, mengeluarkan pedang panjang dari pinggang pria itu, menyerahkannya ke Ling Huchong, dan meletakkan perisai di depannya, menunggu musuh mengejar. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, gelombang pertama pengejaran musuh telah tiba, termasuk karakter dari sisi baik dan sisi jahat. Semua orang melihat bahwa medannya berbahaya, dan apa yang Xiang Wentian rencanakan adalah melawan air, jadi mereka tidak berani mendekat. Setelah beberapa saat, semakin banyak musuh yang mengejar, semua mengumpulkan 5 atau 6 zang jauhnya, berteriak dan mengutuk dengan keras, dan kemudian anak panah, batu belalang, panah lengan dan senjata tersembunyi lainnya datang satu demi satu. Xiang Wentian dan Ling Huchong menyusut ke belakang, perisai, semua senjata tersembunyi hanya mengenai perisai. Tiba-tiba terdengar raungan keras, suaranya mengguncang lembah, seorang mantu tua bergegas maju dengan tongkat Zen di tangannya, dan tongkat besi Zen seberat 7 hingga 80 kati mengenai pinggang Xiang Wentian. Begitu Xiang Wentian menundukkan kepalanya, tongkat Zen melewati kepalanya, dan rantai besi diayunkan ke tanah, mengenai tulang kakinya. Tongkat Natutuo sangat kuat sehingga dia tidak bisa menarik kembali balok itu, jadi dia segera melompat untuk menghindar. Rantai besi Xiang Wentian berputar tajam dan melilit pergelangan kaki kanannya, dia memanfaatkan momentum dan mengirimkannya ke depan, menggunakan kekuatannya untuk memukulnya. Natutuo tidak bisa berdiri, jatuh ke depan, dan langsung jatuh ke dalam lembah. Dengan jentikan tangannya, Xiang Wentian melepaskan rantai besi dari pergelangan kakinya. Raungan mengerikan Tutuo datang jauh-jauh dari lembah yang dalam. Semua orang ketakutan ketika mendengar ini, dan mau tidak mau mundur beberapa langkah, seolah-olah mereka takut Xiang Wentian akan melemparkan dirinya ke lembah. Setelah kebuntuan beberapa saat, 2 orang tiba-tiba keluar. Yang satu memegang sepasang tombak, dan yang lainnya adalah biksu yang memegang sekop bulan sabit. Keduanya naik berdampingan, dengan tombak ganda diangkat dan diturunkan. Mereka menusuk wajah dan perut bagian bawah Xiang Wentian, tetapi sekop bulan sabit mendorong ke sisi kirinya. Ketiga senjata ini, semuanya sangat berat, dengan kekuatan batin yang kuat, mereka sangat kuat saat menyerang. Keduanya melihat medan dengan akurat, sehingga Xiang Wentian tidak bisa mengelak, mereka harus mengeraskan balok dengan rantai besi. Benar saja, Xiang Wentian mengayunkan rantai besi, dengan 3 poni, dia menghancurkan tombak ganda dan sekop bulan sabit. Percikan api dipancarkan dari 4 senjata, itu adalah pertarungan 1 lawan 1, dan tidak ada ruang untuk tipu daya. Orang-orang di seberang bersorak-sorai. Senjata di tangan kedua pria itu terayun dari rantai besi, lalu mereka menyerang lagi, terdengar 3 dentang, dan keempat senjata itu berpotongan lagi. Baik biksu maupun pria itu bergetar beberapa kali, tetapi Xiang Wentian tetap teguh. Dia tidak menunggu musuh pulih, berteriak keras, dan mengayunkan rantai besi dengan cepat untuk menyerang. Keduanya mengangkat senjata mereka untuk memblokirnya, dan kemudian 3 ledakan keras meletus. Biksu itu meraung keras, membuang sekop bulan sabit, dan menyemburkan darah dengan liar dari mulutnya. Pria itu mengangkat tombak gandanya, mengarah ke Xiang Wentian dan menikamnya. Xiang Wentian menegakkan dadanya, tidak menghalangi atau melawan, dia tertawa, hanya untuk melihat kedua tombak menembus setengah kaki dari dadanya, dan tiba-tiba jatuh dengan lembut. Setelah jatuhnya kedua tombak, pria itu bersujud di tanah dan tetap tidak bergerak. Kedua musuh dikejutkan sampai mati oleh pasukan Xiang Wentian. Sekelompok pahlawan yang berkumpul di depan ngarai gunung menjadi pucat, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Xiang Wentian berkata, "Adik laki-laki, kami lelah dengan mereka, kamu duduk dan istirahat." Saat dia berbicara, dia duduk, memeluk lututnya dan berbalik ke langit, bahkan tanpa melihat ke kerumunan. Tiba-tiba seseorang berkata dengan lantang, "Berani dan jahat, beraninya kamu meremehkan para pahlawan dunia." Keempat Taois mengangkat pedang mereka dan berjalan ke arah Xiang Wentian. Mereka membalikkan keempat pedang ke samping dan berkata, "Berdiri dan bertarung." Xiang Wentian terkekeh, dan berkata dengan dingin, "Apa nama keluarga Xiang menyinggung sekte MI Anda?" Seorang pendeta Tao di sebelah kiri berkata, "Setan jahat dan bidat telah merusak Jianghu. Generasi pembudidaya kita menegakkan keadilan dan melenyapkan setan.
Itu adalah tugas kita. Xiang Wentian tersenyum dan berkata, apa tugas untuk memusnahkan setan? Di antara banyak orang di belakang Anda, setengah dari mereka adalah anggota sekte setan. Mengapa Anda tidak melenyapkan setan dan memusnahkan setan? Duduk dengan lutut dipeluk, mengangkat kepalanya untuk melihat awan yang mengambang di langit, dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi itu benar, lumayan. Tiba-tiba dia berteriak keras, tubuhnya melompat, dan rantai besi itu tersapu menuju mereka berempat seperti banjir di jurang. Serangan mendadak ini sangat tidak terduga sehingga akhirnya keempat Taois itu semuanya ahli dari sekte MA, dan dengan tergesa-gesa menebaskan 3 pedang panjang ke bawah secara vertikal, melindungi mereka dari pinggang mereka, dan Taois keempat yang berdiri di paling kanan menusukkan pedang panjangnya, menunjuk di tenggorokan Xiang Wentian. Hanya ada ledakan, dan ketiga pedang panjang itu ditekuk oleh rantai besi, dan mereka menoleh ke arah Wentian, menghindari pedang itu. Pedang Tao itu sekuat angin, dan dia melakukan 3 serangan berturut-turut, memaksa Xiang Wentian tidak bisa melambat. 3 pengikut Tao lainnya mundur, mengganti pedang mereka dan bertarung lagi. Keempat gerakan pedang bekerja sama satu sama lain, seperti susunan pedang kecil. Keempat pedang panjang itu berkibar dengan liar, membelah dan menutup. Ling Hu Chong mengamati sejenak, dan melihat bahwa Xiang Wentian harus menggerakkan kedua tangannya bersamaan saat dia mengayunkan rantai besi, yang jauh lebih tidak fleksibel daripada gerakan satu tangan. Setelah sekian lama, dia pasti akan kalah. Dia menginjak siang sisi kanan Wentian, ditusuk dengan pedang panjang, cepat ambil satu di bawah ancaman. Arah gerakan pedang ini sangat aneh, Taois hampir tidak bisa menghindarinya, dan dengan letupan, dia terkena pedang di sisinya. Pikiran Ling Hu Chong melintas di benaknya, saya mendengar bahwa sekte MA selalu bersih dan sadar diri, mengabaikan urusan dunia, dan memiliki reputasi yang sangat baik. Saya akan membantu Tuan Xiang untuk menyelamatkan pengepungan, jadi saya tidak perlu melukai kehidupan pendeta Tao ini. Tapi untuk sementara menyusut secara paksa, gerakan pedang tidak akan murni. Pendeta Tao menekan lengannya ke bawah, dan meskipun kesakitan, dia dengan paksa menjepit pedang panjangnya. Pedang panjang Ling Hu Chong terseret ke belakang, dan segera membuat luka panjang di lengan Tao dan di bawah pinggangnya, dan setelah penundaan itu, pedang panjang Tao paruh baya lainnya datang dan menghantam pedang Ling Hu Chong. Lengan Ling Hu Chong mati rasa, dia ingin melepaskan dan mencabut pedangnya, tetapi dia berpikir bahwa jika dia kehilangan senjatanya, dia tidak akan berguna, jadi dia mati-matian meraih gagang pedang, hanya untuk merasakan kekuatan pedang itu, datang dari pedang, menyerang jantungnya. Pendeta Tao pertama terkena pedang di pinggangnya, dan lukanya tidak parah, tetapi ketika Ling Hu Chong menarik pedangnya ke belakang dengan lengannya, luka yang dibuatnya sedalam tulang, darah menyembur deras, dan dia tidak bisa jangan berkelahi lagi. Pada saat ini, 2 Tao lainnya sudah berada di belakang Ling Hu Chong, bertarung sengit dengan Xiang Wentian. Kedua ilmu pedang itu sangat indah, dan kedua pedang itu bergandengan tangan, menjaga dengan sangat ketat. Xiang Wentian mengambil beberapa langkah, lalu mundur selangkah, lebih dari 10 langkah berturut-turut, dan jatuh ke dalam kabut putih. Erdal terus menyerang, paruh depan pedang panjang itu sudah terendam kabut. Tiba-tiba seseorang berteriak di ujung lain balok batu, hati-hati, kamu akan menjadi jembatan rantai. Begitu kata, jembatan keluar, 2 suara berteriak serempak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak diseret oleh Xiang Wentian. Jeritan sengsara itu tenggelam dengan cepat, berpindah dari jembatan ke dasar lembah, dan terdiam dalam sekejap. Xiang Wentian tertawa terbahak-bahak, berjalan keluar dari kabut putih, dan tiba-tiba melihat tubuh Ling Hu Chong bergetar, mau tidak mau dia terkejut. Ling Hu Chong melukai orang terus-menerus dengan dugu 9 pedang di gazebo. 4 pendeta Tao MA melihat bahwa dia jelas bukan lawannya dengan keterampilan pedang, tetapi mereka semua melihat bahwa kekuatan internalnya biasa-biasa saja. Pada saat ini, pendeta Tao menyerang dengan aliran energi internal yang tak ada habisnya. Belum lagi Ling Hu Chong kehilangan semua energi internalnya saat ini, bahkan di masa lalu, tingkat kultivasinya semakin buruk, dan dia tidak sebanding dengan Taois ini yang telah berlatih keluarga inti MA selama lebih dari 30 tahun, tapi darahnya melonjak dengan liar, dan Venus berterbangan di depan matanya. Tiba-tiba dia merasakan embusan udara panas merembes ke titik daswi di rompinya. Tekanan di tangannya segera berkurang, Ling Hu Chong merasa segar kembali, mengetahui bahwa dia mendapat bantuan Xiang Wentian, tetapi dia segera menyadari bahwa Xiang Wentian sebenarnya adalah kekuatan internal yang menyerang lawan dipandu ke bawah.
itu menyebar dari lengan ke pinggang lalu ke tungkai dan kaki, lalu menghilang tanpa jejak di bawah tanah. Bab 205, Pendeta Tao itu merasakan ada sesuatu yang salah, berteriak dengan keras, menarik pedangnya dan melompat mundur, berteriak, metode iblis penyerap bintang, metode iblis penyerap bintang. Ketika Kun Hao mendengar kata-kata, metode iblis penyerap bintang, banyak orang segera menjadi pucat, perubahan besar. Xiang Wentian tertawa, dan berkata, itu benar. Ini adalah metode hebat untuk menyerap bintang, siapa saja yang tertarik bisa datang dan mencobanya. Tetua sabuk kuning di Sekte Iblis mendesis, mungkinkah Ren? Ren, keluar lagi, mari kita kembali dan melapor kepada pemimpin, lalu membuat keputusan. Anggota Sekte Iblis setuju, berbalik bersama, dan setengah dari lebih dari 100 orang segera bubar. Gereja ortodoks lainnya berdiskusi dengan suara rendah untuk sementara waktu, dan kemudian beberapa orang bubar satu demi satu, dan pada akhirnya, hanya ada selusin orang yang tersisa. Saya hanya mendengar suara yang jelas mengatakan, Xiang Wentian, Ling Hu Chong, Anda telah menggunakan metode setan penyerap bintang dan jatuh ke dalam situasi di luar penebusan. Mulai sekarang, teman-teman seni bela diri tidak perlu khawatir tentang apakah metode tersebut benar atau tidak saat berurusan dengan kalian berdua. Ini salahmu sendiri. Ketika semuanya berakhir, jangan menyesalinya. Xiang Wentian berkata sambil tersenyum, sudah berapa lama kamu menyesal melakukan sesuatu yang bermarga Xiang? Cara yang sah bagi Anda ratusan orang untuk mengepung saya dan dua lainnya. Hehe, itu konyol. Dengan suara langkah kaki, selusin orang juga pergi. Xiang Wentian mendengarkan dengan penuh perhatian dan menyadari bahwa musuh yang mengejar telah pergi jauh, jadi dia berkata dengan suara rendah, anjing-anjing ini pasti akan pergi dan kembali. Kamu berbaring telentang. Melihat ekspresinya yang serius, Ling Hu Chong tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, lalu jatuh telentang. Xiang Wentian membungkuk, perlahan menjulurkan kaki kirinya, dan berjalan ke lembah yang dalam. Ling Hu Chong sedikit kaget. Ia melihat rantai besi Xiang Wentian terayun keluar dan melilit pohon yang menjulur dari dinding gunung. Setelah dicoba ternyata pohon itu sangat kuat, mampu menahan beban tubuh kedua orang itu, maka jadilah ringan jatuh ringan. Keduanya tergantung di udara, mengguncang Xiang Wentian beberapa kali, menemukan tempat untuk diinjak, segera menarik kembali pergelangan tangan mereka, dan mengayunkannya dari arah yang berlawanan. Rantai besi itu meluncur turun dari batang pohon. Xiang Wentian menekan tangannya ke dinding gunung, dan dia membeku beberapa saat. Rantai besi melilit batu yang menonjol di bagian bawah kakinya, dan keduanya jatuh 10 kaki lagi. Dia terus jatuh seperti ini, dan terkadang dinding gunung sangat gundul sehingga tidak ada pohon atau batu yang menonjol. Jadi Xiang Wentian akan mengambil risiko, menempel ke dinding gunung, meluncur lurus ke bawah lebih dari 10 kaki, meluncur lebih cepat dan lebih cepat, tapi selama ada sedikit kekuatan untuk meminjam, Anda dapat melakukan keterampilan magis, atau bertepuk tangan, menginjak kaki, atau mengayunkan rantai ke pohon pengait untuk menunda tren penurunan. Ling Hu Chong telah melalui bahaya yang begitu besar, memang mendebarkan, meluncur ke lembah yang dalam seperti ini, bahayanya tidak kalah dengan pertarungan sengit barusan, namun mengingat keajaiban semacam ini yang jarang dialami dalam hidupnya, bahaya sangat berbahaya. Jika dia tidak bertemu orang aneh seperti Xiang Wentian, dia akan takut kehidupan abadi jarang terjadi. Jadi ketika Xiang Wentian melangkah ke bawah, dia merasa sedikit kecewa, berharap lembah itu ratusan kaki lebih dalam. Melihat ke atas, mulut lembah penuh dengan awan putih, dan balok batu telah menjadi sangat tipis. Bayangan gelap. Ling Hu Chong berkata, Tuan Xiang. Xiang Wentian mengulurkan tangannya, menekan mulutnya, dan mengacungkan jari telunjuk kirinya ke atas. Ling Hu Chong segera bangun, musuh yang mengejar benar-benar pergi dan kembali. Dia melihat jauh, tetapi dia tidak melihat siapapun di tiang batu. Xiang Wentian melepaskan tangannya dan menempelkan telinganya ke dinding gunung untuk mendengarkan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, neneknya, ada yang menjaga di atas, dan ada yang melihat sekeliling. Memutar kepalanya untuk menatap Ling Hu Chong, dia berkata, kamu adalah murid dari sekte yang baik, tetapi orang yang bermarga Xiang adalah sekte jahat. Kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan. Mengapa kamu bersedia menyinggung teman sekte ortodoks dan datang dengan putus asa untuk menyelamatkan hidupku? Ling Hu Chong berkata, generasi muda bertepatan dengan pertemuan itu, bergandengan tangan dengan tuannya, dan berurusan dengan para pahlawan ortodoks dan sekte iblis. Kebetulan dia selamat. Beritahu tuannya apakah akan menyelamatkan nyawa atau tidak. Sungguh, uhuk-uhuk.
Sungguh, Xiang Wentian menyela, benar-benar tidak masuk akal, bukan? Ling Hu Chong berkata, junior Anda tidak berani mengatakan omong kosong kepada Tuan Xiang, tetapi jika junior memiliki manfaat menyelamatkan nyawa, itu sangat salah. Xiang Wentian berkata, nama belakang Xiang tidak pernah mengubah kata-katanya. Saya berkata bahwa Anda telah menyelamatkan hidup saya, dan Anda telah menyelamatkan hidup saya. Ling Hu Chong tersenyum dan berhenti berdebat. Xiang Wentian berkata, baru saja bajingan itu meneriakkan, Dava penyerap bintang, dan mereka berhamburan ketakutan. Apakah kamu tahu apa itu, Dava penyerap bintang? Mengapa mereka begitu ketakutan? Ling Hu Chong berkata, junior aku hendak meminta nasihat. Xiang Wentian mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan tetua junior, tuan dan murid, itu membuat orang merasa sangat tidak sabar. Panggil saja aku kakak, dan aku akan memanggilmu kakak. Kata Ling Hu Chong, junior ini tapi saya tidak berani. Xiang Wentian berkata dengan marah, oke, Anda tahu bahwa saya adalah anggota kultus iblis, dan memandang rendah saya. Anda menyelamatkan hidup saya. Apakah hidup saya hidup atau tidak begitu biasa? Lihat aku, ayo bertarung dulu. Meski suaranya rendah, wajahnya penuh amarah, jelas sangat kesal. Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, tidak perlu berkelahi. Aku benar-benar tidak terkalahkan, pemetik bunga sebagai Tian Bo Guang, dan membuat tambahan Xiang Wentian. Jadi apa masalahnya? Pria ini berani dan berjiwa bebas, dia benar-benar pria yang baik, saya suka orang seperti ini sejak awal, dan berkata, kakak ada di atas, aku akan dihormati oleh adik laki-laki. Xiang Wentian sangat gembira, dan berkata, dunia mengikuti Anda adalah satu-satunya saudara laki-laki yang menikah dengan saudara laki-laki tertentu, Anda harus mengingatnya. Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, aku sangat tersanjung. Menurut latihan di Jianghu, jika dua orang menjadi saudara, setidaknya mereka harus memperlakukannya seperti sejumput bumi, bersumpah untuk berbagi berkah di masa depan, dan berbagi kesulitan bersama, tetapi mereka berdua adalah orang Bohemian, Gan. Xiang Wentian berada di sekte iblis, tetapi beberapa saudara di sekte yang dia hormati, hari ini dia mengenali seorang saudara yang saleh, dia sangat senang, dan berkata, sayang sekali tidak ada anggur yang baik di sini, kalau tidak kita akan minum bajingan dalam sekali duduk lusinan cangkir, itu akan menyenangkan. Ling Hu Chong berkata, tepat sekali, tenggorokanku sudah gatal karena keserakahan, dan penyebutan kakak bahkan lebih serius. Xiang Wentian menunjuk ke atas, dan berkata, bajingan itu belum pergi jauh. Jadi kita harus tinggal di dasar lembah selama beberapa hari. Saudaraku, baru saja sekte MEI menyerangmu dengan kekuatan internal, aku akan membantumu dengan tenaga dalam berhidung banteng itu. Jadi apa yang terjadi? Ling Hu Chong berkata, kakak sepertinya telah menggiring tenaga dalam Tao itu ke dalam tanah. Xiang Wentian menepuk pahanya dan berkata dengan gembira, tidak buruk, tidak buruk. Pencerahan saudara benar-benar bagus, kungfu saya sangat bagus. Saya memikirkannya secara tidak sengaja, dan tidak ada seorang pun di seni bela diri yang mengetahuinya, jadi saya menamakannya, metode kecil menyerap kekuatan ke dalam tanah. Ling Hu Chong berkata, nama ini juga aneh. Xiang Wentian berkata, sekolah kungfu saya, dibandingkan dengan Dava penyerap bintang, yang pernah didengar oleh semua orang dalam seni bela diri, sangat tidak penting, jadi saya harus menyebutnya, Little Fa. Menuntun energi dalam lawan ke dalam tanah sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian sama sekali tidak menguntungkan bagi diri sendiri. Terlebih lagi, skill ini hanya bisa digunakan saat lawan menyerang dengan energi dalam, tapi tidak bisa digunakan untuk menyerang musuh dan melukai orang lain. Kekuatan internal bocor, mau tidak mau aku menjadi pucat karena shock, dan setelah beberapa saat, aku akan pulih. Aku berharap mereka akan pergi dan kembali, hanya karena skill newbie dari sekte MEI pulih. Saya tahu bahwa saya memiliki metode kecil, menyerap kekuatan ke dalam tanah, ini hanya tipuan untuk menggertak, tapi tidak ada yang perlu ditakuti. Kakakmu tidak pernah suka terlibat dalam tipuan ini, jadi dia tidak pernah menggunakan mereka. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, Xiang Wentian tidak pernah menipu. Hari ini, untuk adikku, tapi dia melanggar sila. Xiang Wentian terkekeh, dan berkata, aku tidak pernah berbohong kepada orang lain, tapi mungkin tidak perlu, tetapi saudaramu benar-benar tidak mau berbohong kepada karakter sekecil Tao Songwen dari sekolah MEI. Jika Anda ingin berbohong, Anda harus memilih acara besar, dan Anda akan tertipu sehingga itu akan mengguncang dunia, dan dunia akan mengetahuinya. Keduanya tertawa satu sama lain,
takut musuh di atas akan mendengarnya. Meskipun mereka menahan tawa mereka, mereka tertawa bahagia. Bersambung.